Cuman El Chapo tuh nggak pernah yang namanya puas. Pada tahun 1989, ketika Gallardo di penjara, El Chapo mulai mengambil alih kartel Sinaloa dan ngebawa kartel ini ke level yang jauh lebih tinggi. Mereka bahkan menggunakan kapal selam dan pesawat pribadi untuk mendistribusikan narkoba ke berbagai negara. Dan ini dia, El Chapo itu nggak cuma pinter dalam hal distribusi, El Chapo juga pintar untuk menghindari penangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan di segmen Konspek Creepy. Dimana pada segmen kali ini gue akan membahas berbagai cerita menarik dari seluruh penjuru dunia, dari sudut pandang yang menarik dan mendalam tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari seorang tokoh yang kalian pasti gak asing namanya. Yap, siapa lagi kalau bukan El Chapo Guzman. Nama yang gak cuma terkenal di Meksiko, bahkan juga terkenal di seluruh antero dunia. Jadi siap-siap kita akan mengulik dan mengulas kisah perjalanan dari El Chapo Guzman, si raja narkoba dunia ini. El Chapo atau nama lengkapnya Joaquin Guzman Loera, lahir pada 4 April 1957 di sebuah desa kecil di Sinaloa, Meksiko. Kalau ngomongin El Chapo, banyak orang langsung berpikir tentang kartel Sinaloa, salah satu kartel terbesar di dunia yang dia pimpin selama bertahun-tahun. Cuman sebelum menjadi bos narkoba terkenal di dunia, siapa sih El Chapo sebenarnya? Mari kita mulai dari awal ceritanya. Jadi, El Chapo bisa dibilang lahir dan tumbuh di keluarga yang bisa dibilang miskin. Jadi, El Chapo udah bekerja keras sejak kecil. Dan di umur 15 tahun, dia sudah mulai melakukan aksi kriminalnya dengan menjadi pengedar narkoba. Ya nggak langsung jadi bosnya sih. Dia mulai dari kurirnya. Dan dia bekerja sama orang-orang yang lebih gede. Sampai pada akhirnya dia belajar banyak tentang gimana sih cara kerja industri narkoba. Baru tuh pada awal tahun 1980-an, El Chapo mulai masuk ke dalam kartel Sinaloa yang waktu itu dipimpin oleh Miguel Angel Felix Gallardo. Gue rasa kalian harusnya udah nggak asing sama namanya barusan gue sebut. Gallardo merupakan orang yang bener-bener yang bener-bener ngegedein kartel Sinaloa. Nah, El Chapo ini, dia sempat jadi tangan kanan Gallardo. Karena El Chapo ini dikenal kepintarannya dalam urusan distribusi narkoba, terutama kokain dan marijuana. Cuman El Chapo tuh nggak pernah yang namanya puas. Pada tahun 1989, ketika Gallardo di penjara, El Chapo mulai mengambil alih kartel Sinaloa dan ngebawa kartel ini ke level yang jauh lebih tinggi. Selama kepemimpinan El Chapo, kartel Sinaloa menjadi penguasa utama perdagangan narkoba di Amerika Utara. Mereka nggak cuma jual kokain, tapi juga metamfetamin dan heroin. Pasarnya bukan cuma di Meksiko dan Amerika, tapi udah skala global. Di bawah pimpinan El Chapo, kartel Sinaloa juga terkenal karena punya jaringan yang sangat luas dan rumit. Mereka bahkan menggunakan kapal selam dan pesawat pribadi untuk mendistribusikan narkoba ke berbagai negara. Dan ini dia, El Chapo itu nggak cuma pintar dalam hal distribusi, El Chapo juga pintar untuk menghindari penangkapan. Jadi nggak cuma sekali ya El Chapo ini ditangkap. Dia tuh udah ditangkap berapa kali. Cuma setiap kali dia keluar, seolah nggak ada yang bisa menahannya. Salah satu pelariannya yang paling terkenal adalah pelariannya dari penjara Puente Grande pada tahun 2001. El Chapo kabur dengan cara yang super cerdik. Dia diselundupkan keluar oleh temannya yang menyamar sebagai seorang tahanan. Bahkan ada yang bilang dia dibawa keluar oleh sebuah kereta bawah tanah. Gokil. Nah, setelah kabur, El Chapo langsung balik lagi ke bisnis narkoba. Bahkan dia nih makin kuat. Hingga pada tahun 2014, dia ketangkep lagi. Dan dia berhasil kabur lagi pada tahun 2015. Dan kali ini, dia kabur lewat terowongan yang digali langsung dari selnya menuju ke sebuah rumah di luar penjara. Terowongan tersebut dilengkapi dengan sistem ventilasi, cahaya, bahkan sepeda motor yang dia pakai buat kabur. Gila gak tuh? Udah kayak film anjir. Nah, setelah pelarian keduanya yang buat heboh dunia, El Chapo akhirnya ditangkap lagi pada tahun 2016. Dan kali ini dia nggak bisa kabur. El Chapo dijatuhi hukuman seumur hidup
dan tambahan hukuman 30 tahun penjara karena keterlibatannya dalam perdagangan narkoba dan berbagai kejahatan lain, termasuk pembunuhan dan penyiksaan. Cuman walaupun udah di penjara, pengaruh El Chapo nggak hilang begitu saja. Kartel Sinaloa tetap kuat dan banyak orang yang mencoba meneruskan warisannya. Dan walaupun dia udah di penjara, kisah hidup El Chapo terus menjadi bahan obrolan dan perbincangan. Bahkan jadi banyak inspirasi dari banyak film dan serial. Bahkan ada satu tuh serial terkenal yang berjudul El Chapo yang ngangkat cerita hidupnya. Jadi guys, El Chapo itu bukan cuma sekedar bos narkoba biasa. Dia benar-benar jadi simbol kekuatan, kecerdikan, dan ketahanan dalam dunia kriminal. Dari seorang anak desa yang miskin sampai menjadi salah satu orang paling dicari di dunia. Ya, walaupun dia udah bangun kerajaan narkoba yang udah sangat besar, akhir hidupnya nggak semanis yang dia bayangkan. Hukum dan keadilan tetap mengejarnya. Dan pada akhirnya, dia harus membayarnya dengan kebebasan yang hilang. Well, itu dia cerita singkat dari seorang El Chapo Guzman, si raja narkoba yang legendaris. Gue harap kalian semua dapat penjelasan dan gambarannya yang lebih jelas tentang kehidupan El Chapo Guzman, yang dari awalnya hidup di keluarga yang miskin hingga pada akhirnya jadi bos narkoba besar. Kalau lu pada demen cerita kayak gini, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Biar gue semakin semangat bikin konten ya, dan biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Gue Ferry Rawan, dan see you the next content.